Fungsinya tentunya untuk analisis statistik lanjutan. Nah, yang dasar kan menggunakan spreadsheet. Selanjutnya ada machine learning framework. Contohnya seperti TensorFlow, kemudian PyTorch. Untuk membangun melakukan model machine learning untuk berbagai aplikasi, contohnya rekomendasi, prediksi. Nah, alat bantu berikutnya ada business intelligence. Ya. Ada Tableau, ya, ada Power BI, ada Google Data Studio. Ya. Fungsinya, ya, kegunaannya adalah ini dashboardnya lebih interaktif, ya. Kemudian laporan visualnya lebih komprehensif. Ya. Ada pemantauan KPI, ya. Kemudian memudahkan pemahaman data bagi yang non teknis, ya, bagi pembaca data yang masih pemula, ya, ini bisa karena hasilnya komprehensif, laporan visualnya komprehensif. Nah, kemudian ada yang big data platform. Nah, ini untuk yang pengolahan data skala yang besar sekali, ya, karena menggunakan kata-kata big data, ya. Ini analisis datanya dalam volume yang sangat besar dan tentunya speednya juga tinggi, bagus, ya. Biasanya berbayar, ada Hadoop, Spark, ya, Google BigQuery, AWS. Nah, manakala kita milih alat bantu untuk analisis data, ya, mana yang perlu kita pilih, ya. Ini tergantung dengan kebutuhan analisis, kemudian volume data, kemudian anggaran, kemudian keahlian tim, dan tingkat kompleksitas yang diinginkan. Kalau datanya kecil, ya, skupnya kecil, cukup pakai spreadsheet. Datanya menengah bisa menggunakan software statistik. Datanya besar, ya, sangat besar, kita bisa menggunakan, ya, big data platform. Tentunya dilihat dari anggaran juga, ya. Nah, selanjutnya bagaimana AI dalam menganalisis perilaku pelanggan. Jadi kekuatan AI, ya, atau kecerdasan buatan, ya, dalam memahami pelanggan ini, ya, memungkinkan analisis, ya, perilaku pelanggan secara mendalam dan otomatis, ya, dengan memanfaatkan algoritma machine learning dan natural language processing atau NLP. Karena dengan AI ini, ya, yang pertama dapat mengidentifikasi pola pembelian dan dari pelanggan dan preferensi produk yang tersembunyi, ya, produk-produk mana yang nantinya diminati oleh pelanggan. Kemudian dengan AI, ya, dapat menentukan waktu interaksi yang optimal, ya, kapan pelanggan ramai atau paling aktif, ya, membuka platform e-commerce dan klik produk-produk tertentu. Kemudian dengan AI memprediksi kemungkinan pelanggan berhenti langganan. Kemudian alasannya apa bisa diprediksi. Berikutnya adalah memberikan rekomendasi produk yang relevan secara real time. Bagaimana pelanggan ngeklik satu produk, kemudian
produk tersebut ya, atau produk yang menyerupai produk tersebut akan muncul ya di beranda ya, pelanggan. Kemudian dengan AI ya dapat menciptakan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi secara dinamis. Jadi ketika pelanggan mengklik produk A, maka yang akan ditampilkan ya produk-produk yang berhubungan dengan A. Ketika pelanggan sudah merubah keinginannya dengan klik produk B, maka yang ditampilkan produk-produk yang menyerupai B. Jadi akan dipersonalisasi secara dinamis. Untuk tekniknya ya, AI dalam analisis perilaku pelanggan ada clustering, kemudian klasifikasi, kemudian NLP. Clustering berarti mengelompokkan pelanggan dengan perilaku yang serupa. Misalkan pelanggan yang loyal ya, kemudian pelanggan yang suka berburu diskon, itu dikelompokkan. Kemudian diklasifikasi ya, mengkategorikan pelanggan, misalkan pelanggan dengan risiko tinggi atau rendah. Kemudian ada NLP ya, menganalisis ulasan pelanggan. Feedback ya, dan interaksi chat untuk sentimen dan topik. Karena NLP ini kan natural language processing ya. Jadi bahasa mesin itu dibuat seolah-olah menyerupai bahasa manusia. Dengan AI ya, kita juga bisa meramal masa depan bisnis. Jadi dengan adanya data, AI itu dapat memprediksi tren dan perilaku ya, di masa depan yang hubungannya dengan e-commerce. Contohnya seperti prediksi permintaan produk, memperkirakan produk mana yang akan laris, kemudian memprediksi perilaku pembelian, mengantisipasi apa yang akan dibeli oleh pelanggan berikutnya. Kemudian prediksi tren pasar, mengidentifikasi pergeseran minat konsumen sebelum terjadi. Kemudian prediksi calon pelanggan, jadi mengetahui pelanggan mana yang berisiko pergi. Jadi ada kalanya pelanggan bosan. Jadi, selanjutnya ada implementasi machine learning ya di dalam e-commerce. Kemudian machine learning ini adalah cabang dari AI, memungkinkan belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya secara otomatis. Contohnya dalam hal rekomendasi produk. Jadi machine learning akan menganalisis riwayat pembelian, kemudian riwayat browsing ya dari pelanggan untuk menyarankan produk yang relevan, produk yang menyerupai ya produk yang dibeli atau yang sering di browsing oleh pelanggan. Kemudian machine learning juga bisa mendeteksi anomali dan penipuan, mengidentifikasi pola transaksi atau aktivitas yang mencurigakan untuk mencegah penipuan secara real time. Kemudian dengan machine learning ya bisa juga mengoptimasi harga secara dinamis, jadi menyesuaikan harga produk secara otomatis berdasarkan permintaan pasar, kemudian harga kompetitor dan perilaku pelanggan.
Kemudian dengan mesin learning juga bisa menganalisis sentimen ya, di sentimen pelanggan ya dari ulasan produk atau media sosial itu di ya analisis oleh mesin learning. Yang terakhir adalah otomatisasi layanan. Jadi mesin learning ini membantu optimasi layanan, contohnya seperti chatbot, penggunaan chatbot ya untuk menangani pertanyaan pelanggan, kemudian memberikan dukungan dan memproses permintaan sederhana. Jadi biasanya dengan chatbot kita juga bisa dituntun untuk membeli produk tertentu ya. Misalkan Anda mau menanyakan ke chatbot, saya ingin produk yang seperti ini ya, maka akan diberikan pilihan oleh chatbot. Anda tinggal klik. Kemudian hubungannya personalisasi dengan AI ya, hubungannya pelanggan dengan AI. Ini menyasar individu ya, bukan massa. Jadi personalisasi adalah strategi yang menyesuaikan konten, produk, dan penawaran berdasarkan preferensi dan perilaku unik setiap individu pelanggan. Jadi menyasarnya individu. Contoh implementasi personalisasinya ada rekomendasi produk. Pelanggan yang membeli ini juga membeli produk ini juga, atau produk yang mungkin Anda sukai. Kemudian email marketing yang disesuaikan. Kemudian ada pengalaman browsing, tampilan homepage, kemudian urutan produk, kemudian banner disesuaikan dengan personalisasi dari pelanggan. Jadi setiap individu nanti tampilan homepage ya, kemudian urutan produk maupun banner promosinya itu ya bisa berbeda-beda. Kemudian ada interaksi layanan yang dipersonalisasi ya, chatbot ya. Nah, hubungannya dengan personalisasi tadi ya, maka ada teknik segmentasi pelanggan. Jadi mengelompokkan pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Jadi membagi basis pelanggan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil ya, dan homogen. Dari sisi demografis ya, kemudian psikografis dan behavior atau perilaku pelanggan. Selanjutnya ada geografis. Kalau demografis berdasarkan usia, jenis kelamin, kemudian pendapatan, pendidikan pelanggan, pekerjaan ya, status pernikahan. Dari psikografis ya, gaya hidup ya, minat ya, dan opini maupun kepribadian dari pelanggan. Kemudian dari behavior ya, berdasarkan pola pembelian ya, di frekuensi ya, nilai transaksi ya, status pengguna atau status pelanggan, apakah pelanggan baru atau pelanggan loyal atau pelanggan yang sudah bosan ya. Kemudian tingkat penggunaan produk. Kalau geografis ini lanjutan ya, lanjutan dari demografis, jadi mencakup wilayah, zona waktu, kepadatan penduduk ya, dan sebagainya. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari pemasaran ya, di AI ini juga bisa digunakan untuk menganalisis ya, keberhasilan pemasaran.
Yang dianalisis apa saja? Antara lain ada lalu lintas dan engagement, ya, meliputi jumlah pengunjung, ya, page views. Kemudian ada konversi, jadi tingkat konversi, misalkan pendaftaran, pembelian, penjualan. Kemudian ada biaya dan ROI, ya, return on investment. Ya, kemudian ada atribusi, jadi memahami kontribusi setiap bagian pemasaran terhadap konversi. Jadi peran AI, ya, dalam analisis pemasaran adalah prediksi tren, kemudian segmentasi audiens yang lebih, ya, canggih, kemudian otomatisasi pelaporan. Kemudian untuk chatbot, ini bagian dari AI ini digunakan sebagai layanan pelanggan yang cerdas dan cepat, karena bisa menjawab pertanyaan umum, ya, kemudian membantu dalam proses pemesanan atau pelacakan status pesanan, kemudian bisa juga menangani keluhan sederhana dan mengarahkannya ke bagian customer service yang lebih kompleks, ya. Kemudian menyediakan layanan 24 jam per 7 hari tanpa henti. Kemudian chatbot juga mengumpulkan data interaksi pelanggan untuk analisis lebih lanjut. Nah, hubungannya antara data analisis data dengan penggunaan AI tadi, ya, pada intinya adalah, ya, pengambilan keputusan berbasis data, atau disingkat, ya, DDDM, ya, data driven decision making, ya, pengambilan keputusan berbasis data. Ini adalah pendekatan yang menggunakan analisis data, kemudian fakta dan wawasan terstruktur, ya, atau terukur untuk mendukung dan memperkuat setiap keputusan bisnis, ya, bukan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman semata. Manfaat dari Triple DM ini adalah mengurangi resiko, ya, kemudian mengidentifikasi peluang, ada respon cepat tentunya, ya, kemudian transparansi dan akuntabilitas, dan ada kolaborasi yang lebih baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Edward Deming, ya, without data you are just another person with an opinion. Jadi kita butuh data. Dalam diri kita saja ada data, kita memiliki biodata. Jadi tanpa data, ya, kita hanya sebatas opini dari orang lain, ya. Baik, kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah transformasi digital didorong data dan AI. Jadi tidak ada keraguan bahwa analisis data dan kecerdasan buatan menjadi pilar utama dalam transformasi e-commerce modern. Dengan memanfaatkan data secara efektif, kemudian mengintegrasikan AI dalam berbagai aspek bisnis, ya, mulai dari pemahaman pelanggan, personalisasi, kemudian optimasi operasional, hingga pengambilan keputusan yang strategis, ya, sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, ya, memperkaya dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan, kemudian memperkuat posisi, ya, kompetitif di pasar digital. Oleh karena itu, ya, investasi dalam kapabilitas analisis data dan AI bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis bagi setiap pelaku e-commerce yang ingin bertumbuh dan sukses.
Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Topo. Monggo Pak Topo. Banyak Kap. Oke, Nggih. baik. Kalau begitu ya saya rasa saya cukupkan pertemuan hari ini ya.